Kalau untuk tingkat stresnya ikan, saya melihat kolam semen itu ikan lebih tenang, mereka lebih enjoy kelihatannya, dan pertumbuhan ikan itu juga lebih bagus. Kalau kalian pelihara ikan di akuarium kaca seperti ini, dengan ketinggian yang saya punya ini kan 127 cm ya, itu ikan yang bagus masuk ke sini sekitar size baby max atau 11 cm, atau bahkan junior dia udah lebih aman. Ada yang bilang nggak kuat katanya kalau misalkan ikan kecil masuk di kolam yang tinggi. Itu ada benarnya, ada tidaknya. Saya bilang kalau untuk ryukin mereka umumnya mau dengan kolam yang tinggi karena pembentukan punuk dia tuh harus bagus. Tapi kalau untuk rancu atau misalkan oranda, dia tuh berenangnya akan berat dia dengan kolam yang sangat tinggi ini. Kalau nih tukang yang bikin ini, mereka tidak menyarankan saya menggunakan hebel. Dia bilang hebel itu enteng dan membal katanya. Jadi kalau misalkan ada gempa bumi, ini bisa retak, bisa pecah. Saya lebih saranin lagi kalian itu membangun dengan tukang kolam, spesialis tukang kolam. Karena tukang bangunan rumah dengan tukang kolam itu beda hitungannya. I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, la, 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 la. Assalamualaikum sahabat Lentera 3, salam sejahtera untuk kalian semua, semoga sehat selalu ya. Kali ini bertemu lagi dengan Reza, saya dari Reza Goldfish Farm akan membahas mengenai paludarium untuk Mas Koki. Kita akan berbicara sedikit mengenai kata-kata palut. Paludarium itu sebenarnya bahasa dari aquascape yang kalau nggak salah tuh kacanya pendek, airnya setengah, dan pohonnya yang sangat tinggi, itu namanya paludarium. Dan kalau untuk Mas Koki ini sih kita lebih yang sebenarnya itu glass pond, tapi orang lebih familiar dengan bahasa paludarium. Oke, jadi kita lanjutkan aja mengenai paludarium ini. Oke teman-teman, palut ini saya bikinnya belum lama ya. Kita membangun selama 3 bulan dari bulan Agustus 2022 dan selesainya bulan November 2022. Oke, kita di sini membangun palut karena juga ikan kalau kita lihat dari samping pertumbuhan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan ikan itu akan sehat atau ikan itu kurang sehat akan ketahuan dengan jelas, dan itu salah satu keunggulan dari palut ini. Teman-teman, kalau kalian mau membangun palut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kita harus membangun dengan fondasi atau struktur besi yang kuat. Mungkin bisa dibilang seperti kita membangun rumah ya, harus ada fondasinya dulu ke bawah dengan besi yang kalau nggak salah ini kita pakai, tukang bilang tuh besi 10 dengan jarak 50 cm besi lagi, 50 cm besi lagi. Kenapa begitu? Supaya air ini di saat terisi penuh dia tidak retak. Dan pegangan-pegangan antara batu bata, kita menggunakan batu bata merah ini juga mereka kuat. Sebelum kalian membangun, kalian harus mengukur mau ukurannya berapa, 2x1 kah? Kalau contohnya kolam saya ini ukurannya 2,5 meter kali 1,5 meter dengan ketinggian 127 cm. Kenapa 127 cm? Karena atas saya ini bingkai atau frame
itu kita bikin 20 cm supaya tidak terlalu kelihatan pipa-pipa untuk di mushroomnya. Tetapi kalau kalian bikin, dan ini nggak harus dengan ukuran segini ya, kalian boleh bikin, kalau kalian mempunyai lahan yang lebih besar, kalian bisa bikin sebesar apapun yang kalian mau, bisa. Atau kalau misalkan kalian mau bikin kecil, paling tidak untuk ukuran 2 meter kali 1 meter itu udah cukup, dengan ketinggian 1 meter ya. Dan kalau kalian mau bikin palut ini kan, kalian harus mengukur dari panjang kali lebar dengan ketinggian, nanti kalian akan ketemu volume airnya berapa. Nah, setelah itu kalian perhitungkan kacanya, kalian gunakan ukurannya berapa kali berapa. Misalkan kalau saya ini 2,5 meter, tingginya 127, saya menggunakan kacanya ini 220 cm, 2 meter 20, dan lebar atau tingginya ini saya gunakan 100 cm persis atau 1 meter persis, itu dengan ketebalannya 10 mili dikali 2 atau laminate kita bilang. Dan kalau bisa sih kalian juga pakai yang tempered ya, supaya aman kalau misalnya kegetok-getok. Ya, oke, kalian juga jangan lupa nanti kalau misalkan bikin ini, kalian harus memperhitungkan saluran air atau bottom drain dari tank utama untuk masuk ke chamber kalian itu harus sesuai. Jangan bikin terlalu kecil, karena kalau kalian bikinnya nggak sesuai dengan spek pompa kalian, nanti akan tekor. Kalau saya di sini menggunakan pipa 3 inci kali 2, jadi kiri kanan saya taruh supaya mushroom saya bisa ada di tengah. Lalu di tiap chamber saya menggunakan 5 chamber. 5 chamber itu di tiap chamber saya menggunakan juga pipa 3 inch 2 biji setiap chamber. Jadi dari tank utama sampai chamber terakhir saya yang kelima itu hanya perbedaan airnya ketinggiannya paling 10 cm aja atau nggak sampai. Kalian juga jangan lupa bikin skimmer supaya air kalian di atasnya itu tidak berlendir, tidak ada buih. Juga kalian harus bikin keran di atas untuk overflow, untuk kalian juga harus buang air keluar. Jangan lupa juga kalian siapin satu lagi itu backwash. Backwash itu di setiap chamber harus kalian siapkan supaya nanti ada lumpur-lumpur yang di bawah itu bisa kebuang semua, dan kalian bisa rutin seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, itu bebas tergantung dari populasi ikan nantinya. Kalian juga mau tahu kan kenapa sekarang mas koki, rata-rata orang ya yang keeping atau groomer mas koki itu menggunakan mushroom, dan kenapa harus mushroom? Jadi mas koki mengadop filtrasinya itu dari koi dengan spek yang filternya yang besar, dengan pompa yang besar. Tetapi dari hasil pompa yang besar itu, kalau koi itu disemprotkan ke ikannya dan itu bagus. Kalau mas koki kebalikannya, nggak boleh. Kalau mas koki misalkan airnya disemprot, ikan kita nggak akan gendut-gendut, nggak akan lucu. Ikan kita badannya akan keras seperti koi. Makanya itu diarahkan ke atas supaya arusnya tidak kuat. Tetapi efek baik dari mushroom ini adalah bulir oksigennya yang sangat berlimpah seperti yang kalian lihat. Jadi ikan ini tidak kekurangan oksigen lagi di sini. Jadi banyak orang ya, banyak alternatif pengen pelihara di fiber palut, atau kolam dengan kaca, glass pond, atau kolam yang nggak ada kacanya tetapi dia menggunakan sistem filtrasi yang sama juga seperti ini. Nah, perbedaannya adalah kalau fiber itu umumnya ukurannya tidak sebesar kolam semen. Dan kalau untuk tingkat stresnya ikan, saya melihat ini dari pengalaman pribadi ya, maaf kalau salah, kolam semen itu ikan lebih tenang, mereka lebih enjoy kelihatannya, dan pertumbuhan ikan itu juga lebih bagus dibanding fiber. Tetapi ini juga tidak bisa kita bilang itu pasti gitu, karena saya juga sebelum menggunakan palut ini juga saya menggunakan fiber, dan itu ikannya sih aman-aman aja selama ikan itu populasinya tidak terlalu padat. Tapi memang kalau dengan kolam semen ini entah ikan itu lebih enjoy kelihatannya. Jadi kalau misalkan baiknya apa, kalau kalian memang sifatnya itu tidak mau menetap, kalian mau pindah-pindah, lebih enak pakai fiber. Dia portable, bisa dipindah kemanapun.
juga bisa diangkat gampang gitu kan. Kalau kolam semen entah itu yang menggunakan kaca atau tanpa kaca itu kan permanen ya. Kalau kalian udah nggak mau menggunakan tempat di sini lagi, kalian harus hancurkan dan membuat yang baru di tempat yang lain. Itu sih perbedaannya. Kalau kalian pelihara ikan di akuarium kaca seperti ini, dengan ketinggian yang saya punya ini kan 127 cm ya, itu ikan yang bagus masuk ke sini sekitar size baby max atau 11 cm atau bahkan junior, dia udah lebih aman. Kalau ikan yang di bawah itu dengan ketinggian seperti yang saya punya ini, badan ikan akan langsung terkunci. Umumnya dia untuk growing itu agak kurang, dan baiknya sih kalian taruh di kolam yang lebih kecil. Misalkan fiber kalian tuh dengan tinggi 1 meter, itu bagus buat ikan baby atau under baby supaya dia pertumbuhannya normal gitu kan. Nah, setelah dia ukurannya masuk junior, baru kalian pindahkan ke kolam ini. Dan kalau misalkan kalian punya kolam yang lebih besar lagi dari ini, misalkan 4x2 atau 6 kali sekian, itu otomatis tingginya kan lebih dari ini ya, sekitar 1,5 meter. Dan itu ikan yang masuk udah jelas junior ke atas. Kalau ikan baby, ada yang bilang nggak kuat katanya kalau misalkan ikan kecil masuk di kolam yang tinggi. Itu ada benarnya, ada tidaknya. Saya bilang, kalau untuk ryukin, mereka umumnya mau dengan kolam yang tinggi, karena pembentukan punuk dia tuh harus bagus. Tapi kalau untuk rancu atau misalkan oranda juga beberapa. Kalau misalkan oranda yang spek jumbo, ikan yang kecilnya itu panjang, itu dimasukin langsung nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ikan yang bentukannya bulat, dia tuh berenangnya akan berat dia dengan kolam yang sangat tinggi ini. Itu sih perbedaannya. Oke, teman-teman, kalau misalkan kalian bikin kolam, apakah itu akuarium yang menggunakan sun filter atau fiber, atau misalkan kolam palut atau kolam yang menggunakan filtrasi seperti ini ya, saya sarankan kalian kalau untuk membuat media filternya itu 30% dari tank utama. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan terlalu kecil, penyaringannya tidak akan maksimal dan kalian akan tetap direpotkan oleh membersihkan media filter yang terlalu cepat durasinya. 30% oke, 50% lebih baik. Di atas 50% itu cakep banget. Tapi memang kan semakin besar filter kalian, semakin banyak media juga yang harus kalian siapkan di situ, dan itu akan pasti menambah budget. Dan media filter juga kalian tahu itu nggak ada yang murah. Kalau kayak saya di sini, saya untuk palut saya ini menggunakan 5 chamber. 5 chamber itu dengan kapasitas 40% dari tank kolam. Dan kalau misalkan kalian mau ikutin saya, boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Banyak alternatif media yang bisa kita gunakan. Kalau saya di sini 5 chamber, 2 chamber awal itu adalah mekanis, 2 chambernya lagi biologis, dan yang terakhir itu pompa dengan lampu UV. Nah teman-teman, nih kita lihat ya, saya menggunakan brush yang produk Matala itu warna hitam. Brush itu sebenarnya ada berapa macam nih, kalian boleh pakai yang warna lain juga boleh, ada warna putih, tetapi saya menggunakan yang ini warna hitam karena hitam itu lebih lembut, terus juga dia ruas-ruasnya juga lebih rapat dibanding yang putih. Juga hasil penyaringan saya itu lebih maksimal. Nih kita kembali ke chamber keduanya. Nih penyusunan Matala Matte itu bagian bawah nih kalian lihat nih berdiri-berdiri ya, tapi di bagian atasnya saya bikin tidur-tidur supaya penyaringan itu lebih merata ke semua sisi dan tidak terlalu deras untuk ke bawah, karena saya dari chamber 1 ke 2-nya itu kita melalui atas ya penyaluran airnya. Nah nih kalian boleh lihat nih di chamber ketiga saya tuh full kristal bio. Kalian jangan lupa kalau untuk media biologis itu harus dikasih lagi aerator supaya bakteri-bakteri itu dia bisa tetap hidup, karena bakteri itu sangat memerlukan oksigen tinggi. Jadi jangan sampai lupa untuk media biologis wajib menggunakan aerator tambahan. Oke, kita lanjut ke chamber 4 nih dia. Ini adalah namanya Neo Media.
Dan kalian tidak harus menggunakan seperti saya, banyak alternatif lain. Kalau kalian mau bikin full kristal bio juga boleh, atau mau pakai ada namanya bioball juga boleh, itu terserah sih, bebas. Oke, ini yang kelima nih, chamber yang terakhir saya. Ada pompa dan ada lampu UV sih, menggunakan dua ini lampu UV-nya. Hati-hati kalau kalian melihat langsung lampu UV, karena ini bisa merusak mata kalian. Jadi sebaiknya kalau kalian di chamber 5 itu, kalian matikan dulu lampu UV-nya supaya mata kalian tidak rusak. Oke teman-teman, kalian kalau misalkan mau bikin palut atau bikin kolam atau akuarium apapun itu ya, macam-macam orang ya, ada yang di outdoor, semi outdoor, atau mereka yang pelihara di indoor. Nah kalau untuk yang outdoor seperti kita ini, kalian otomatis pasti akan terganggu dengan adanya lumut yang lama-lama akan tebal. Nah saran saya, lumut itu kalian cukur atau kalian sikat, kalian tipisin supaya ikan itu bisa maksimal dengan pelet yang kita kasih. Kalau misalkan lumutnya itu kita biarin gondrong, ikan itu akan kurang untuk memakan pelet dan mereka lebih banyak memakan lumut. Efeknya adalah ikan nafsu makannya itu tetap besar, tetapi pertumbuhan badannya akan kurang. Dan efek positifnya, warna ikan akan lebih merah dengan adanya lumut, atau bahasanya apa ya, spirulina lah kalau nggak salah ya, lumut itu ya. Jadi kalau kalian pengen ikannya cepat gede, lumutnya ditipisin aja. Terus kalau ya di semi outdoor itu biasanya sih lumutnya nggak begitu gondrong seperti di outdoor, tetapi mungkin kalian harus memerlukan lighting, pengganti matahari. Ini juga untuk di indoor sama ya, kalian di pagi atau siang hari itu memerlukan cahaya, usahakan kalian pakai lampu yang bagus, yang mengandung UVA, UVB, supaya ikan itu juga dapat sinar. Karena kalau ikan kekurangan sinar, ikan itu daya tahan fisiknya kurang bagus. Sama seperti kita lah ya, kalau kita di dalam rumah terus, kita nggak fresh badan kita. Begitu juga ikan, begitu juga tanaman. Jadi saran saya, gunakan lighting di siang sampai sore atau sampai malam. Seperti normalnya matahari aja lah kalian gunakan lampu itu. Dan kalau di saat malam hari, usahakan lampu itu juga kalian matikan, supaya ikan itu bisa istirahat, tidur. Teman-teman kalau mau bikin palut, saya sarankan sih yang pertama kalian tuh menyiapkan budget dulu ya. Kalau bikin palut tembok seperti ini, jangan berpikir kalian bikin untuk meminimalkan budget dan menggunakan bahan seadanya, karena kolam ini tekanan dari dalam untuk keluar itu sangat kuat. Jadi kalian harus pastikan besi kalian juga harus yang bagus. Kalau ini tukang yang bikin ini, mereka tidak menyarankan saya menggunakan hebel. Dia bilang hebel itu enteng dan membal katanya. Jadi kalau misalkan ada gempa bumi, ini bisa retak, bisa pecah. Jadi saya menggunakan bata merah, dan itu rekomendasi dari tukang ya. Itu lebih kuat, lebih bagus, dengan besi-besi itu jarak 50 cm 50 cm, dan ketinggian 50 cm ada besi lagi melintang, 50 cm lagi ada besi melintang, sehingga ini tahanannya benar-benar kuat banget. Karena untuk kolam saya ini sekitar 6-7 ton lah bobot airnya ya. Dan kalau misalkan tunjangan besi saya dan struktur ini tidak kuat, akan ambrol gitu. Jadi kalian jangan pernah berpikir bikin kolam ini menggunakan bahan seminim-minimnya dengan kekuatannya seadanya. Usahakan jangan. Karena kalau misalkan udah ambrol, kalian renovasinya akan memerlukan biaya yang lebih besar lagi. Nah, ini nih yang paling penting ya, kalian kalau mau bikin kolam, usahakan kolam itu dia mempunyai pengalaman yang cukup tinggi dalam hal membangun gitu. Saya lebih saranin lagi kalian itu membangun dengan tukang kolam, spesialis tukang kolam. Karena tukang bangunan rumah dengan tukang kolam itu beda hitungannya. Misalkan kalian kalau misalkan membangun rumah, campuran antara semen dengan pasir itu kan 1:4, 1:3, seperti itu cukup ya. Tapi kalau kolam ini tidak bisa. Ini nggak boleh ada satu titik pun yang rongga kosong gitu. Maksudnya rongga yang bisa membuat ini bocor. Jadi tukang di sini itu perbandingan semen pasir itu 1:2, dan itu sangat rapat sekali. Dan itu mereka memang orang yang spesialis untuk bangun kolam ya. Dan alhamdulillah nih, dari kolam saya pertama kali bikin sampai sekarang nggak ada yang bocor gitu. Jadi biar kalian jangan menyesal, cari tukang yang udah profesional di bidang kolam.
Ya, kenapa Mas Koki itu mahal? Sebenarnya Mas Koki itu atau ikan pada umumnya itu relatif ya, kita bilang ya. Ada yang bilang itu mahal, ada yang tidak mahal. Dan kalau kita di sini punya standar, ikan kita pun juga tidak semuanya mahal. Ikan kita tuh ada yang harganya ratusan ribu, dan ada juga kalau yang spek kontes itu memang harganya cukup mahal. Tapi itu standar antara breeder dan seller pada umumnya. Harga ikan kita itu tidak lebih mahal daripada mereka. Dan kalau misalkan kalian membeli ikan dari kita dan kalian keeping bisa semakin bagus lagi, kalian bisa menjual lebih mahal lagi dari itu. Dan bebas kalian mau jual berapa aja. Tapi kalau kita di sini punya standar yang kita nggak akan memahal-mahalkan atau kita tidak akan menjatuh-jatuhkan harga ikan kita sendiri. Gitu. Jadi kalian baiknya kalau punya media yang bagus, pelihara ikan yang bagus karena kalian ada kesempatan untuk menjual ikan itu supaya lebih bagus lagi. Oke, kalau kalian mau bikin palut nih seperti saya, yang pertama kalian kan udah pasti ukur dulu space yang mau kalian bikin itu berapa. Dan jangan kalian habiskan untuk palut semua. Kalian juga harus pertimbangkan unsur seni lainnya. Misalkan di mana kalian akan naruh tempat untuk cuci media satu ketika. Atau kalian mau naruh pohon-pohon di sekitarnya supaya lebih cantik lagi. Cuman saran saya adalah kalian bikin kolam yang seasri mungkin dan kalian tuh akan di saat kalian lagi capek dengan pekerjaan, bosen dengan keadaan, kalian bisa memandang ikan kalian tuh dengan nyaman. Besar atau kecil itu relatif. Yang penting pas, misalkan panjang 2 kali 1 meter dengan tinggi 1 meter itu udah cukup oke kok. Jadi kalian nggak usah berpikir kolam itu harus besar, kolam itu harus kecil, atau kalau kalian mau simple, kalian bisa pilih fiber. Gampang, kalian tinggal ukur space kalian berapa kali berapa, lalu kasih kalian pesen custom ke tukang fiber, nanti akan dibikinkan sesuai apa yang kalian mau. Oke, untuk sahabat Lentera 3, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin membangun palut. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan salam dari RGF. Dadah. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time.